Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderasi beragama bukanlah merupakan istilah yang baru dalam kehidupan beragama. Dalam Islam, moderasi dikenal dengan tawasud, merupakan suatu sikap pertengahan seperti yang tercantum di dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Ya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dengan tawasud, kita dapat menginternalisasikan nilai-nilai keagamaan dengan nilai-nilai budaya sosial dan di masyarakat dimanapun kita berada. Kemudian kita bisa menginternalisasikan nilai-nilai Islam, nilai-nilai keagamaan dengan nilai-nilai budaya, maka akan terciptalah suatu tatanan yang sempurna. Seperti ketika kita akan mengintegrasikan nilai Islam ke dalam budaya Sunda. Tidak ada yang bertentangan di sana. Umat Islam yang orang Sunda itu sangat penuh dengan tata krama. Orang Sunda memiliki sikap rengkuh. Ketika bersalaman, mereka membungkukkan tangan, membungkukkan badannya, dan juga sudah dari dulu dan ini tradisi bahwa ketika bersalaman mereka tidak menyentuh antara satu dengan lainnya. Itu sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena tidak boleh seseorang yang bukan mahram untuk saling bersentuhan. Dan di dalam budaya Sunda itu sudah terdapat budaya seperti itu. Di dalam salaman mereka tidak akan bersentuhan. Orang Sunda pun terkenal dengan sikapnya yang ramah, someah, dareh deh, dan luas di dalam pergaulan. Memberi ruang kolaborasi di semua bidang bagi kita umat Islam. Sebagai guru pendidikan agama Islam, saya tidak hanya berkiprah di bidang agama saja, tetapi dalam pendidikan agama Islam, saya kemudian berkolaborasi atau mengintegrasikan dengan bidang-bidang yang lain. Moderasi beragama yang kami amalkan di SMK Negeri 1 terutama memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanamkan pemahaman keagamaannya tanpa harus fanatik, sehingga kemudian mereka akan merasa benar sendiri. Dan apabila ada yang berbeda pendapat, maka mereka itu dikatakan salah karena sayalah yang benar. Untuk mencegah hal-hal seperti itu, maka kami pun memberikan wawasan yang lebih luas dengan cara memberikan bimbingan secara langsung dan tidak langsung atau daring. Di dalam bimbingan daring kami memberikan suatu program one day one juz dan juga one week one juz bagi siswa yang belum sanggup untuk tilawah Al-Quran 1 hari 1 juz. Ini merupakan program laporan tilawah setiap hari atau setiap minggu yang kami lakukan melalui fasilitas aplikasi WA, sehingga semua anak dan juga guru bisa mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah semua ini sudah terlaksana dan setiap kelas memiliki grup awards atau grup ordersnya masing-masing.
Selain kegiatan pendidikan, kami juga berkiprah di bidang sosial. Salah satunya dengan melakukan aksi bedah rumah kepada seseorang yang membutuhkan di daerah Mangkubumi. Kemudian kami juga memberikan bantuan alat-alat sekolah ataupun ongkos untuk berangkat ke sekolah bagi anak-anak yang kurang mampu. Kemudian kami juga melakukan santunan anak yatim piatu yang biasanya diberikan setiap tanggal 10 Muharram sebagai setiap tahun. Selain kegiatan itu, kami juga aktif melakukan olahraga untuk ibu-ibu, ya khusus untuk ibu-ibu, karena kalau anak-anak sudah biasa ya berolahraga, sedangkan ibu-ibu biasanya suka terlewat untuk melakukan olahraga. Yang formal, kami juga, saya khususnya suka sekali untuk bergaul dengan anak-anak itu dalam situasi yang non formal, seperti kegiatan ngaliwat bersama. Anak-anak itu bisa lebih dekat kepada kita, gurunya, sehingga di dalam keseharian pun mereka bisa bergaul dan bisa membedakan antara bergaul dengan orang tua dan juga bergaul dengan gurunya. Kemudian saya juga suka untuk berangkat bertadabur alam ke gunung ataupun ke laut. Kami biasa melakukannya bersama anak-anak. Pada tahun kemarin kami berangkat ke puncak Jamyaki. Di sana kemudian kita bisa bertadabur, kita bisa melihat bagaimana anak-anak itu lebih bisa survive gitu ya, dan berkolaborasi dengan anak-anak yang lainnya. Mereka akan sekali kelihatan sebagai seorang manusia yang diciptakan Allah, yang ditugaskan sebagai seorang khalifah. Tentu kita juga harus peduli dengan keadaan lingkungan di sekitar kita. Pada saat ini saya sedang peduli dengan sampah-sampah plastik yang kemudian tidak bisa terurai di alam. Makanya kemudian saya mengajak anak-anak Karang Taruna di rumah, di Perum setempat, untuk melakukan aksi peduli terhadap lingkungan, yaitu dengan membuat ekobrik yang terbuat dari sampah bersih rumah tangga, sampah plastik bersih dari rumah tangga. Semoga dengan upaya-upaya pendidikan keagamaan yang diinternalisasikan dengan budaya dan nilai-nilai setempat, dengan nilai sosial, dengan nilai kepedulian kepada lingkungan, ini akan memberikan pembinaan kepada generasi muda agar terhindar dari radikalisme dan terorisme yang disebabkan karena fanatisme terhadap suatu golongan ataupun pada suatu ajaran.